조금 더 아파했으면 해. 미안해 미워해 아직 널 좋아해. 내 지친 모습이 안쓰럽긴 해도 so where you wanna go? Me? Obsessed with you? Yes. Secara psikologi dan ada banyak penelitian juga ya mengatakan bahwa orang yang olahraga akan merasa lebih baik secara fisik maupun mental. Kata kuncinya adalah olahraga, bukan orang yang bisa angkat beban ratusan kilo atau orang yang perutnya six pack. Tidak harus seperti itu, nggak perlu. Tapi cukup dengan kita mau olahraga, maka kita akan merasa lebih baik secara fisik maupun mental. Dan bayangkan ada berapa banyak masalah yang mungkin setidaknya bisa sedikit diredam kalau kita mau olahraga. Masalah insecure, masalah overthinking. Overthinking mengacu pada nggak bisa tidur, insomnia. Insomnia bikin kita stres. Stres bikin kita pengen banyak makan. Banyak makan bikin kita obesitas. Udahlah banyak makan, minim gerak. Itulah kenapa buat teman-teman yang ingin olahraga, wis pokoknya olahraga dulu. Olahraganya apa? Terserah, apapun yang diinginkan. Syukur-syukur mau latihan beban supaya menambah massa otot dan badan jadi lebih kuat. Kapan waktu yang tepat buat kita melatih pengencangan otot rangka atau skeletal muscle atau latihan beban ya, resistance training sebenarnya. Nah, jadi kalau saya mau mengatakan kepada teman-teman sekalian, badan kita itu dimiliki oleh 5 pemegang saham. Jadi satu adalah yang namanya cairan yang harus diseimbangkan. Dua adalah organ tubuh kita yang harus dilestarikan kesehatannya. Yang ketiga yaitu adalah tulang yang harus dikuatkan. Yang keempat adalah otot rangka yang harus dikencangkan, dan yang kelima adalah lemak yang harus direndahkan. Kenapa lemak harus direndahkan? Karena kita bisa tahu penyebab, bukan penyebab ya, tapi menjadi representasi daripada terjadinya yang namanya prematur kematian. Pasti hampir rata-rata karena kadar lemaknya meningkat. Nah, kadar lemak meningkat itu adalah sebuah byproduct atau konsekuensi sebuah akumulasi perilaku kita. Nah, hampir sebagian besar perilakunya adalah konsumsi karbohidrat yang berlebihan, terjadi yang namanya resistensi insulin karena selnya tidak sensitif, akhirnya terjadi metabolic syndrome, akhirnya terjadi berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Olahraga itu bisa di mana aja, termasuk di dekat rumah. Hanya bermodalkan 2 dumbbell masing-masing berat 10 kilo, kita juga bisa melakukan aktivitas olahraga di rumah. Salah satu manfaat olahraga yang rutin dilakukan adalah jelas membuat tubuh semakin fit dan bisa mencegah berbagai penyakit kronis dari diabetes mellitus, hipertensi, bahkan mencegah penyakit stroke. Dan salah satunya kita juga bisa mencegah terjadinya penyakit GERD atau terjadinya ketidakstabilan pengeluaran asam lambung sehingga membuat perut kita nggak enak. So, itu alasan saya berolahraga. Kalaupun tubuh bagus atau badan bagus itu adalah bonus. Goal utamanya adalah tensi normal,
kadar gula darah normal, kadar total kolesterol normal, dan nggak lupa kita harus rest yang maksimal dan mengatur pola tidur yang maksimal juga. Kalau nggak seimbang, takutnya malah kecapean, bukannya fun, malah nggak enak. Ada penelitian baru dari Jepang, dari bulan Juni 2023, ternyata aerobic training dan resistant training berdua ini dicoba pada wanita-wanita parubaya ya, yang sedentary. Ya, ternyata akibatnya apa? Bisa memperbaiki kondisi kulitnya, yaitu elastisitasnya bertambah, strukturnya upper dermis membaik, dan tebal dermis. Tebal dermis itu menebal hanya akibat resistance training. Jadi buat ibu-ibu parubaya jangan lupa kalau mau perawatan muka boleh, tapi ternyata dengan aerobik dan dengan strength training itu bisa rejuvenate your aging skin, bisa membuat kulit muka Anda yang sudah mulai menurun kondisinya menjadi lebih mudah. Patut dicoba kan? Semoga bermanfaat. Satu hal yang gua notice pada saat gua interview the one and only, the living legend Ade Rai, adalah kualitas kulitnya beliau. Mukanya beliau itu nggak kayak umur 50-an ya. Jadi naturally as a scientist, gue penasaran, apakah ada perbedaan kalau kita memilih jenis olahraga, apakah itu aerobik atau itu resistance training angkat beban, apakah ada perbedaan dengan yang bisa menghasilkan efek ke kualitas kulit? To my surprise, ternyata ada. Dan ini research papernya baru, sekitar dipublish Juni 2023. Jadi ini dari Jepang, a group of scientists di Jepang. Mereka itu menganalisa kalau seandainya grup ini ada dua grup nih. Satu disuruh olahraga aerobik, lari, naik sepeda, berenang dan segala macam, versus grup yang disuruh olahraga angkat beban. Apakah ada perbedaan dari kualitas kulit? Oke, kita ngomong dulu kesamaan antara aerobik dan resistance training. Dua-dua jenis olahraga ini dia itu menurunkan inflamasi, terus mereka itu dua-duanya menaikkan skin elasticity, elastisasi di kulit. Yang berbeda dari dua jenis olahraga ini adalah resistance training, khususnya olahraga angkat beban. Resistance training itu menaikkan ketebalan dermis kulitnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu resistance training, mukanya lebih awet muda dibanding kalau teman-teman cuma aerobik. It's amazing.